Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Utupina Widuri, mahasiswi program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamaka. Di video kali ini, saya akan membahas tentang metode lelaran Jacobi. Metode lelaran untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode lelaran ini digunakan karena metode eliminasi Gauss melibatkan banyak galat pembulatan. Galat pembulatan ini menyebabkan solusi yang diperoleh jauh dari solusi sebenarnya. Gagasan metode lelaran pada pencarian akar persamaan nilai dapat juga diterapkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Dengan metode lelaran, galat pembulatan dapat diperkecil, karena kita dapat meneruskan lelaran sampai solusinya seteliti mungkin, sesuai dengan batas galat yang kita perbolehkan. Dengan kata lain, besar galat yang dikendalikan sampai batas yang diterima. Jika metode eliminasi Gauss dan variasi-variasinya itu disebut metode langsung atau direct, karena solusi SPL diperoleh tanpa lelaran, maka untuk metode lelaran atau iterasi ini dinamakan metode tidak langsung atau indirect, atau metode iteratif. Untuk persamaan dari SPL ini, A11 ini berarti baris pertama kolom pertama yang dikalikan dengan X ditambah baris pertama kolom kedua dikalikan dengan X2 sama dengan B, dan begitu pun seterusnya. Untuk persamaan ini, kita akan gunakan untuk menemukan X1, X2, sampai Xn. Sebagai contoh sistem persamaan linear berikut, 3x1 ditambah x2 dikurang x3 sama dengan 1, 2x1 ditambah 4x2 ditambah x3 sama dengan 5, negatif x1 ditambah 5x2 ditambah 8x3 sama dengan 5. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah persamaan ini bisa kita proses atau tidak. Dan angka 3 ini didapat dari koefisien x1, angka 1 ini didapat dari koefisien X2, dan angka negatif 1 ini didapat dari koefisien X3. Angka 3 ini dominannya lebih besar dari konstanta X2 dan X3. Karena kalau kita jumlahkan, mutlak 1 ditambah mutlak min 1, nilainya akan lebih kecil daripada 3. Begitupun yang kedua, koefisien X2 adalah 4, akan lebih besar dari koefisien X1, 2, ditambah mutlak dari koefisien X3, 1. Nah, sekarang koefisien X3, 8, akan lebih besar dari koefisien X1, mutlak negatif 1, ditambah koefisien X2, mutlak 5. Berarti ini dapat dikatakan konvergen. Contoh soal, tentukan solusi sistem persamaan linear dari 4x minus y ditambah z sama dengan 7, 4x minus 8y ditambah z sama dengan minus 21, min 2x ditambah y ditambah 5z sama dengan 15, dengan nilai awal x0, y0, z0-nya 1, 2, 2. Solusi sejatinya adalah 2, 4, 3. Sebelumnya kita cek dulu apakah persamaan ini bisa diproses atau tidak. Di sini koefisien x1-nya 4 akan lebih besar dari mutlak negatif 1 dari koefisien y ditambah mutlak dari 1 koefisien z. Negatif 8 koefisien y akan lebih besar daripada 4 ditambah 1. 4 untuk koefisien x dan 1 untuk koefisien z. 5 koefisien z akan lebih besar dari koefisien x min 2 ditambah mutlak 1 koefisien y. Maka dari itu, ini akan konvergen, berarti akan ada akar X yang bisa kita dapatkan dari persamaan ini. Sebelum diubah menggunakan metode lelaran Jacobi, kita akan dapatkan dahulu persamaan X-nya, persamaan untuk X, Y, dan Z.
kita ubah persamaan pertama dengan mengambil nilai X. Di sini persamaan pertamanya 4X dikurang Y ditambah Z sama dengan 7. Jika diambil nilai X-nya akan menjadi X sama dengan 7 ditambah Y dikurang Z per 4. Lalu untuk persamaan kedua, kita mengambil nilai Y-nya. Tetapi kita kalikan terlebih dahulu, supaya Y-nya itu positif. Setelah dikali, hasilnya akan menjadi negatif 4X ditambah 8Y dikurang 9 sama dengan 21. Jadi Y-nya adalah 21 ditambah 4X ditambah Z dibagi 8. Nah, berikutnya untuk Z kita ambil dari persamaan ketiga. Persamaan ketiganya yaitu negatif 2X ditambah Y ditambah 5Z sama dengan 15, sehingga Z-nya adalah 15 ditambah 2X dikurang Y dibagi 5. Ini akan kita gunakan pada penyelesaian metode lelaran. Di sini diberikan tebakan awal untuk X0-nya 1, Y0-nya 2, dan Z0-nya 2. Untuk lelaran pertama, kita masukkan X-nya 7 ditambah Y dikurangi Z per 4. 7 ditambah Y, Y-nya dari Y awal, 2 dikurang Z, Z-nya dari Z0, 2 per 4, sehingga menghasilkan 1,75. Untuk mencari Y1 sama dengan 21 ditambah 4X ditambah Z per 8. Jadi, 21 ditambah 4 dikali X-nya 1 ditambah Z0-nya 2 per 8. Sehingga hasilnya 3,375. Untuk mencari Z1 sama dengan 15 ditambah 2X dikurang Y dibagi 5. 15 ditambah 2X, 2 dikali X-nya 1 dikurang Y. Y0-nya 2 per 5, sehingga hasilnya 3. Begitupun dengan lelaran kedua, kita gunakan lagi dari nilai yang sudah didapatkan pada lelaran pertama. Di sini X sama dengan 7 ditambah Y, Y-nya dari Y yang sudah kita dapatkan yaitu 3,375 dikurang Z, Z-nya juga yang sudah kita dapatkan yaitu 3 per 4. Sehingga hasilnya 1,84375. Untuk Y2 sama dengan 21 ditambah 4X, 4 dikali X1-nya 1,75 ditambah Z1-nya 3 per 8 sama dengan 3,875. Untuk Z2 sama dengan 15 ditambah 2X min Y per 5. 15 ditambah 2 kali X, X-nya X1 dikali 1,75 dikurang Y-nya Y1 3,375 per 5, sehingga hasilnya 3,025. Begitupun seterusnya hingga kita mendapatkan solusi sejatinya yaitu nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 3. Selanjutnya kita akan proses menggunakan Microsoft Excel. Tebakan awalnya pada soal 1, 2, 2. Lalu untuk lelaran pertamanya, tadi X-nya nih 7 ditambah Y dikurangi Z, maka kita masukkan sama dengan dalam kurung 7 ditambah Y-nya 2 dikurangi Z, Z-nya 2, tutup kurung dibagi 4, Y-nya sama dengan dalam kurung 21 ditambah 4 kali X ditambah Z, tutup kurung dibagi 8. Lalu nilai Z-nya sama dengan dalam kurung 15 ditambah 2 dikali X dikurang Y, tutup kurung dibagi 5. Nah, setelah itu kita drag ke bawah sampai solusi sejatinya 243. Yuk, dikit lagi. Oke. Setelah diperbesar, dia sudah tidak menambahkan angka lagi. Berarti lelarannya sudah cukup sampai dia lelaran ke 20.
Sekian penjelasan tentang metode lelaran Jacobi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.